ada satu kali yang pemakaian itu, dua kali pemakaian itu pas pulang-pulang bocor. Angin gak bakal keluar, walaupun lu tekan-tekan kayak gini. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Akhirnya gue bikin video lagi di hutan kota setelah kemarin gue mendaki Gunung Argopuro, gunung terpanjang Pulau Jawa. Hampir 1 minggu gue di sana. Totalnya sih 6 hari 5 malam. Dan selama 5 malam itu gue tidur memakai sleeping pad dari Are Outdoor Gear. Ini sleeping padnya nih. Jadi sleeping pad ini sekarang gue bikinin videonya ketika gue udah ngerasain tidur 5 malam menggunakan sleeping pad ini. Jadi harusnya sih valid nih untuk kualitas yang akan gue sebutkan di sini, karena bukan hanya gue ngasih tahu spesifikasi aja, tapi gue udah nyoba nih sleeping pad ini 5 malam di Gunung Argopuro. Bakal gue ceritain semua nantinya. Enak dan gak enaknya di mana untuk si sleeping pad ini. Sekarang kita bahas dulu spesifikasinya seperti biasa, biar lu paham nantinya atau bisa lu ngebandingin. Atau selama ini lu masih ragu untuk beli sleeping pad atau bingung menimbang-nimbang spesifikasi mana yang bagus, sleeping pad ini wajib lu lihat sih untuk spesifikasinya, dan wajib lu denger juga nanti pengalaman dari gua memakai sleeping pad ini. Kita mulai dari ukurannya dulu nih, lebih kepada panjangnya. Jadi untuk panjang dari sleeping pad ini adalah 190 cm. Nah, jadi panjang dari ujung kepala gua sampai ujung kaki gua 190 cm. Tinggi gua itu 170, jadi masih aman banget, sangat-sangat aman. Jadi kaki gua nggak over atau offside, kepala gua pun masih aman di bagian atas. Untuk lebarnya ini 60 cm. Lebar bahu, ukuran bahu-bahu kita sih masih aman, jadi nggak sampai offset juga ke bagian kiri atau kanannya. Jadi 60 cm itu pas lah untuk panjangnya atau untuk lebarnya. Terus ketebalan nih, ketebalan dari bantalan yang ada di sleeping pad ini tuh 6 cm untuk ketebalannya. Nah, jadi ketika nantinya lu pakai sleeping pad ini sebetulnya akan lebih nyaman, lebih empuk tentunya dibandingkan matras karet dan matras aluminium foil. Walaupun sebetulnya ketika gua kemarin ke Argopuro itu gua masih membawa matras aluminium foil. Itu jaga-jaga untuk ketika kondisi dingin, untuk menghantarkan hangatnya itu dari aluminium foil tersebut. Jadi posisinya tuh aluminium foil dulu yang dipasang atau ditempelkan ke alas tenda, atasnya baru si sleeping pad. Kemarin total yang tidur di tenda ini tuh 5 orang, tapi pakai sleeping pad 4 biji atau 4 pieces itu masih cukup, dan malah dempet-dempetan. Jadi kalau dempet-dempetan itu lebih hangat kerasanya. Kita bahas kepada hal yang penting lagi dari sebuah sleeping pad. Jadi pengalaman gue beberapa kali beli sleeping pad dari mereknya Big Adventure, dulu Nature Hike juga, terus ada dari mereknya Wild Seal, terakhir ini Are. Yang Wild Seal dari pertama gue beli, yang pernah gue review juga, sampai sekarang masih aman, nggak ada yang bocor. Tapi untuk si sleeping padnya Big Adventure, 2 kali gue beli itu ada 1 kali yang pemakaian itu, 2 kali pemakaian itu pas pulang-pulang bocor. Gue belum ngecek sih ya bocornya di jahitan atau memang tertusuk duri gitu kan. Terus yang beli yang kedua kali yang ada bantalnya juga itu bocor. Itu kayaknya sih di press-pressan ini nih. Tadi bukan jahitan, artinya yang di press ini nih, itu bocor di situnya. Itu salah QC itu. Akhirnya gue tuker lagi dan masih aman. Dan sleeping pad Nature Hike aman. Yang terakhir ini dipakai 5 malam di Gunung Argopuro, dan sampai ke bawah sini, sampai kita di kota lagi, ini nggak ada yang bocor sama sekali. Entah itu tertusuk batu-batu tajam, akar tajam, ataupun dari press-pressannya nih, nggak ada yang bocor sama sekali. Jadi si sleeping pad ini salah satu sleeping pad yang menggunakan bahan 20D nylon compound yang awet. Sampai sekarang sleeping padnya masih utuh, nggak ada yang bocor. Jadi ketika nantinya lu memilih sleeping pad, lu lihat dulu spesifikasinya kayak gimana. Ada yang pakai bahan 20D, ada yang lebih tebal bahannya. Disarankan sih memilih bahan-bahan yang tebal aja.
kalau memang lu tidak pandai untuk menjaga sleeping pad lu gitu kan. Kadang kalau kita di dalam tenda itu kan kita nggak tahu ada barang-barang tajam kah dari carrier gitu misalnya, atau dari barang-barang lain. Kalau nantinya nggak sengaja tertusuk kepada sleeping padnya itu ya akan bocor. Makanya gue lebih suka memilih sleeping pad itu yang bahannya tebel aja kayak gini. Ini 20D nylon compound, jadi tebalnya cukup dan tidak terlalu berat juga dan tidak terlalu gede juga untuk packagingnya. Itu yang paling penting. Untuk sleeping pad itu ada yang packagingnya besar dan ada yang packagingnya normal, kecil bahkan. Pengalaman gue menggunakan sleeping pad ini tentunya nyaman, di punggung juga terasa enak. Gue udah capek-capek jalan berjam-jam di jalur pendakian, ketika tidur pakai sleeping pad ini terasa nyaman banget. Dan gak ada yang bocor sampai sekarang, 5 malam di Argopuro. Packagingnya kecil, tapi kekurangannya untuk sleeping pad ini, ya kita mungkin akan capek untuk niup. Sebetulnya untuk capek untuk niup tuh nggak boleh jadi keluhan sebetulnya. Kalau emang lu pengen nyaman, ya lu niup kayak gitu kan. Artinya kalau emang lu pengen alas seadanya, ya udah bawa si matras karet atau matras aluminium foil aja. Tapi kalau emang lu ingin lebih nyaman sedikit, ya lu harus mengeluarkan tenaga lagi untuk niup. Itu hal lumrah sekarang. Cuman karena sekarang sleeping pad itu banyak upgrade, salah satunya adalah udah include pompa di kepala sleeping padnya. Kayak sleeping pad wheel seal yang pernah gue review, yang tinggal diinjak atau pakai tangan doang. Itu menjadi kekurangan di sleeping pad ini. Jadi ketika lu nantinya punya sleeping pad ini, lu harus ada tenaga juga untuk niup. Kalau sleeping pad yang sekarang-sekarang itu banyak yang udah pakai pompa di kepalanya atau di kakinya. Jadi itu mungkin salah satu pertimbangan atau salah satu kekurangan di sleeping pad ini. Kalau dari segi kenyamanan, keamanan dari bahan itu udah oke banget, karena udah gua pakai. Paling itu doang untuk kekurangannya. Untuk harganya 425.000 di sleeping pad ini dari Are Outdoor Gear, dan ini mempunyai pattern yang bentuknya itu kayak M ya. Tuh, pattern M, karena ada beberapa banyak pattern sebetulnya. Ada yang memang patternnya ini kayak diamond gitu, ini lebih kepada M. Dan ini ada 2 lubang ya. Jadi kalau emang lu mau meniup si sleeping pad ini, dibuka aja lubang yang pertama. Ini angin bisa masuk, tapi angin tidak bisa keluar. Tapi kalau untuk mengempeskan gimana bang? Kalau emang nggak bisa keluar, tinggal buka yang satu lagi. Tuh, langsung ngempes. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja mana yang lubangnya akan lu pakai. Kalau emang kayak gini, kalau emang mau niup ya buka yang satu aja, tinggal ditiup nih. Angin nggak bakal keluar, walaupun lu tekan-tekan kayak gini. Dan jangan takut ketika sleeping pad ini nanti tiba-tiba bocor di atas gunung. Sleeping pad ini udah include repair kitnya. Jadi ketika tiba-tiba bocor tinggal ditambal aja langsung, itu akan lumayan nolong lah. Jadi tinggal lu pilih aja, lu sesuaikan aja. Kalau emang lu oke ngerasa sikat dah untuk sleeping pad Are ini, sikat aja samaan kayak gua. Karena kemana-mana mungkin ke pendakian-pendakian berikutnya bakal gua bawa terus. Karena yang paling penting bagi gua adalah kekuatan bahannya dan kenyamanannya tentunya. Thank you banget. Kalau emang lo suka dengan si sleeping pad ini, sikat aja, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Udah gue pakai ke Argopuro 5 malam dan aman sampai sekarang. Kalau emang lo suka dengan channel ini, silahkan di like sama di share aja dan di subscribe. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.